Oke, kali ini aku akan membahas tentang Liverpool yang kembali kalah dari Wolverhampton Wanderers 3-0 ya kalau nggak salah tadi malam. Nah, setelah kalahnya Liverpool ini kan banyak yang mengatakan mungkin sebagian fansnya mungkin mengatakan Klopp out, atau mungkin lebih banyak yang bilang ya Klopp in, tetap melatih Liverpool gitu loh. Cuman ya melihat rentetan hasil dari yang diraih oleh Liverpool, rasanya ya bukan seperti Liverpool yang kita kenal 5 tahun terakhir gitu loh. Nah, sebenarnya apa yang jadi permasalahan bagi Liverpool? Sebelumnya kan aku udah bilang bahwasanya permasalahan dari Liverpool ini adalah ownernya, yaitu yang pelit, yang terbukti pelit untuk invest gitu loh. Nah, dan akhir-akhir ini ownernya ibaratnya beranilah ngeluarin duit gitu loh, setelah banyak pemain yang cedera. At least yang cedera itu Jota, Diaz, Van Dijk, siapa lagi? Thiago sempat cedera gitu loh. By the way, Arthur, aku lupa bahwasanya Arthur ternyata di Liverpool gitu loh. Cuma mungkin Arthur di situ untuk ini aja nambah-nambah uang pengobatan dia gitu loh. Nah, tapi lepas dari itu bahwasanya apa permasalahan sebenarnya dari Liverpool? Oke, gini. Liverpool ini kan 5 tahun terakhir ya at least yang menguasai Liga Inggris itu 2 gitu loh. Secara permainan ya, bukan secara peringkat gitu loh. Secara permainan yang menguasai cuma 2, yaitu Manchester City dan Liverpool. Mungkin kalau Liverpool nggak sehebat sekarang, mungkin City itu akan juara terus di Premier League gitu loh. Nggak akan ada yang ganggu secara ke dalam skuad, secara permainan dan lain sebagainya. Namun muncullah Liverpool di tangan Klopp gitu loh. Muncul dengan kekuatan baru, dengan Salah, Van Dijk, Alisson, ya at least tiga pemain inilah yang ibaratnya kasarnya mengubah permainan Liverpool lah, yang nggak seperti Liverpool yang kita kenal dulu, yang permainnya itu ada Daniel Sturridge lah, Balotelli bahkan sempat gitu loh. Artinya ya tiga pemain ini bisa dikatakan bahwasanya yang mengubah permainan Liverpool gitu loh. Nah, kenapa musim ini mereka itu bisa flop gitu loh? Yang pertama, ini menurut pendapatku ya. Menurut pendapatku, kenapa mereka bisa flop? Yang pertama itu jelas karena pemainnya itu banyak yang cedera. Contohnya kayak Van Dijk, Luis Diaz gitu loh, Jota, Firmino bahkan. Nah, bicara tentang Van Dijk ini kan adalah leader lah di tim saya. Selain Henderson yang bisa jadi leader itu kan ya jelas siapa lagi kalau bukan Van Dijk gitu loh. Selain leader secara tim, juga leader di lini belakang. Sangat kelihatan kalau Van Dijk itu bermain ataupun tidak. Contohnya pada saat sekarang aja, Van Dijk di 3 pertandingan terakhir ya, kalau nggak salah boleh dicek lah. 3 pertandingan terakhir Van Dijk nggak main ya, pertahanan Liverpool kayak tim SSB gitu loh. Artinya nggak ada yang ordinir, nggak ada yang mimpin di belakang gitu loh. Alisson ya bisa apa Alisson kalau di depan back front four-nya di depan itu nggak jalan ya, bisa apa Alisson gitu loh. Nah, maka dari itu aku bilang peran dari Van Dijk itu lebih besar daripada peran dari seorang Muhammad Salah ataupun Thiago gitu loh. Menurutku ya, karena kelihatan gitu loh bahwasanya nggak adanya Van Dijk, bertahan Liverpool itu kayak tadi aku bilang tadi kayak SSB gitu loh. Nah, apa ya? Nah, selanjutnya yang menjadi permasalahan di Liverpool itu adalah terkait dengan inkonsistensi permainan gitu loh. Kenapa aku bilang inkonsistensi permainan? Ya, permainan Liverpoolnya sama seperti Liverpool secara sistem, secara strategi. Apa yang diterapkan oleh klub itu sama seperti 5 tahun belakangan ini gitu loh. Ya sama, ya bahasanya gegen pressing, whatever lah. Gegen pressing tetap main, gegen pressing tetap ngepress, high press tetap main, sirkulasi cepat, nggak bisa dari bawah, dari atas melalui Van Dijk, Arnold, Robertson, Thiago, ke Salah dan lain sebagainya gitu loh. Sistemnya tetap sama, tetap ingin menguasai bola, tetap pada pakemnya lah 4-3-3. Cuman kenapa bisa sejelek sekarang sehingga tadi malam sampai kalah 3-0 dari Wolverhampton gitu loh. Nah,
Selanjutnya yang jadi permasalahan menurutku adalah pemain-pemain itu yang lagi ngedrop gitu loh. Kayak misalkan ya menurutku di Liverpool itu yang dari the whole of team yang nggak ngedrop itu cuma ada dua pemain, Van Dijk dan juga Alisson. Tapi Van Dijk dan juga Alisson bisa apa kalau yang di depan nggak bisa cetak gol gitu loh. Ini kan sebuah apa ya, paradoks lah istilahnya, sebuah paradoks di sepak di klub Liverpool bahwasanya ya yang bisa ngehandle tim ya cuman Alisson sama Van Dijk gitu loh. Apakah salah Thiago jelek? Enggak jelek, cuman enggak seperti Thiago dan Salah yang kita kenal gitu. Ya Salah walaupun sejelek-jeleknya dia tetap bisa cetak gol gitu, tetap bisa jadi goal getter sejelek-jeleknya Salah. Cuman kan Salah kan nggak bermain sendiri, dia harus butuh support juga dari kawan-kawannya. Nah, teman-temannya itu kayak siapa misalnya Matip, Gomez ini kan nggak layak berada di topnya Liverpool, nggak layak main di Liverpool secara kualitas gitu loh. Belum lagi di tengah siapa Bajepik siapa sih nggak kenal namanya, pemain muda kayak begitu, atau Elliot atau Curtis Jones dan lain sebagainya. Pemain kayak gini kan nggak layak berada di Liverpool gitu loh. Nah, dan juga menjadi permasalahan adalah ketika mereka sudah ketinggalan, nggak ada seorang leader yang bisa ngangkat gitu. Baik itu Klopp, Henderson atau Van Dijk, mungkin lebih ke mental sih. Mungkin mereka sudah bosan dengan ocehannya Klopp ya, kayak Salah, Van Dijk, Alisson, siapa lagi, Henderson itu kan udah at least 5 tahun lah di Liverpool, kurang lebih 5 tahun di Liverpool ya. Mereka udah tahu Klopp marahnya gimana, Klopp bercandanya gimana, Klopp emosinya gimana. Jadi ya udahlah gitu loh, ya udahlah toh ya marah terus ya, ini pura-pura ya, itulah maksudnya. Mereka udah nggak ada motivasi lagi ketika Klopp udah marah. Beda dengan ketika misalnya mereka baru 1 tahun 2 tahun di Liverpool, mereka dimarahinnya mereka termotivasi. Kalau sekarang mereka dimarahin ya udah bodo amat gitu loh, toh ya kalau aku main jelek tetap main lagi gitu loh. Contoh kayak Salah, kayak siapa, Alexander Arnold, kayak siapa lagi, Thiago main jelek nggak diganti karena apa? Ke dalam skuadnya itu menyedihkan, menyeramkan gitu loh. Artinya ya sangat complicated menurutku ketika kita bicara Liverpool gitu. Cuman pertanyaannya apakah Klopp out? Kalau aku secara kalau objektif aku bilang Klopp out. Klopp itu harus keluar karena apa? Dia udah nggak punya gairah lagi untuk melatih Liverpool. Kelihatan ya tadi malam aja ketika udah ketinggalan 2-0 ya di babak pertama, Klopp itu udah duduk aja di bangku, di bench duduk aja, nggak lagi kayak teriak-teriak seperti Klopp yang kita kenal. Artinya dia mikir tim ini mungkin udah nggak, mungkin ya ini pikiranku secara pribadi aja, mungkin dia mikir bahwasanya ya udahlah ngapain juga aku marah-marah, aku teriak-teriak, toh ya pemainnya juga nggak dengar. Ini firasatku aja, karena dia ada satu momen klub itu duduk terdiam di bench seperti orang kayak nggak tahu mau buat apa lagi. Ya bagaimana mungkin 15 menit pertama mereka udah kebobolan 2 gol gitu loh. Itu kan nggak mencerminkan tim top gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Klopp out yang gantiin siapa? Nah, aku ada opsi. Yang pertama, mungkin secara interim mungkin sampai akhir musim mungkin bisa rekrut Steven Gerrard. Ya rekrut aja untuk ya dia kan legend di situ, dia artinya dia pasti bisa nguasain ruang ganti. Aku yakin dia pasti bisa nguasain ruang ganti. Nah, secara interim aja, toh kalau mainnya bagus ya udah perpanjang aja, permanenkan aja. Kalau enggak ya udah ganti. Nanti setelah kalau di misalnya nggak memuaskan, manajemen Liverpool bisa ambil antara 2 nama, either itu Tuchel ataupun Spalletti gitu loh. Kalau aku sih lebih ke Spalletti, karena Spalletti dengan pemain yang kayak begitu di Napoli, dia bisa dibilang udah 98% udah pasti juara Italia, karena beda 12 sampai 15 poin dengan kandidat nomor 2 gitu loh. Cuman pertanyaannya kan, apakah Napoli akan melepas Spalletti? Karena ya kita ketahui kayak Kvaratskhelia, Osimhen, siapa lagi pemain-pemain dia itu musim depan itu pasti akan cabut dari Napoli karena permainnya memang udah bagus gitu loh. Oke, itu dulu kontennya terkait dengan Liverpool. Nantikan konten-konten selanjutnya. Ciao.